Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Yang hari ini sedang menikmati teh ataupun ngopi ya, ataupun sedang ngemil juga bersama dengan keluarga di rumah. Selamat menikmati ya. Ataupun yang lagi di kantor ataupun dimanapun ya. Kali ini kita akan bahas seperti biasa. Di setiap hari Senin akan bahas seputar dunia kesehatan ya. Dan kita akan bahas seputar penyakit DBD ya pemirsa. Karena menurut data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2020 ya, jumlah kasus di Indonesia untuk penyakit DBD hingga 16.000 kasus ya, 100 jiwa diantaranya meninggal dunia. Nah itu berarti ya permasalahan untuk DBD ini sendiri ya perlu kita waspadai, apalagi di musim penghujan ini ya. Kalau begitu kita akan bahas tentang gimana sih gejala ataupun tanda-tanda dari penyakit DBD, apalagi di musim penghujan, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio ya. Mungkin sudah tidak asing lagi karena dulu juga sudah pernah hadir di TVRI Sumatera Utara ya, yaitu Dr. Citra Abdi Negara, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat sore, kabar sehat. Sehat ya dok, semangat hari ini ya dok. Semangat. Ya sebenarnya akan banyak sekali sih pertanyaan seputar DBD, karena penyakit DBD ini kayaknya dari dulu ya, ini menjadi penyakit yang juga cukup ditakuti di masyarakat ya. Apalagi kalau udah anak-anak yang kena penyakit DBD, pasti orang tuanya udah langsung panik gitu ya dok ya. Karena tanda-tandanya udah langsung kelihatan, kalau nggak salah ada bintik merah. Tapi apakah benar seperti itu? Mungkin saya mau tanya dulu dokter, penyakit DBD itu penyakit yang seperti apa ya dokter? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penyakit DBD atau kita sebut dengan demam berdarah denggi, ya, ini sebenarnya sudah cerita umum lah yang hampir semua masyarakat kita tahu ya. Jadi ini bukan barang baru lagi sebenarnya, hanya memang kadang-kadang dia menjadi cerita baru tapi stok lama, istilahnya barang baru stok lama. Sebenarnya ini penyakit yang sudah lama ada, sudah lama kita kenal, cuma kadang-kadang kita lupa bahwa DBD ini seringkali masih ada dan sering menyerang anak-anak kita atau menyerang keluarga atau kerabat kita. Jadi sebenarnya kalau kita bercerita tentang DBD atau demam berdarah denggi, atau bisa kita bilang ya demam berdarah ya, kalau mungkin bahasa ininya hemorrhagic fever ya, denggi hemorrhagic fever atau sering juga disebut dengan DHF, sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yang dimana virus ini sebenarnya tidak bisa langsung menyerang manusia. Biasanya dia akan dibawa oleh satu vektor. Vektornya apa? Yaitu berupa nyamuk yang kita sebut dengan nyamuk Anopheles. Ya, biasanya nyamuknya ini tanda-tandanya biasanya dia akan berwarna hitam, belang-belang. Ya, hitam putih, lebih kecil, lebih kejam. Ya, jadi dan biasanya menggigit di waktu-waktu tertentu. Misalnya di pagi hari jam 8 sampai jam 10 pagi, atau di sore hari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ini sifat daripada nyamuknya sendiri ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan adalah virus, tapi virus dibawa oleh nyamuk. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit virus yang menyerang manusia, yang ditandai dengan adanya keluhan seperti demam. Nah, seperti demam, kemudian adanya ruam, ya, adanya nyeri sendi atau nyeri otot, adanya sakit kepala. Ya, biasanya juga ditandai dengan pemeriksaan laboratorium di mana kita temukan adanya leukopenia atau yang kita sebut dengan penurunan sel darah putih, kemudian adanya trombositopenia atau trombositnya turun rendah, kemudian bisa kita temukan adanya benar tadi seperti bintik-bintik merah, adanya manifestasi perdarahan. Jadi inilah yang kita sebut dengan penyakit demam berdarah
denggi. Oke, ya saya udah pernah lihat tuh dok, nyamuknya yang ada putih-putihnya gitu ya. Iya benar. Terus dok, kenapa sih setiap tahun itu ya penyakit DBD ini terus meningkat? Emang benar dok, di musim penghujan ini juga semakin banyak orang-orang ataupun pasien DBD. Kalau dokter jumpai bagaimana? Ya memang faktanya seperti itu. Jadi fakta di lapangan memang banyak sekali, bahkan 2-3 bulan ini memang banyak sekali kasus kita temukan adalah demam berdarah. Ya memang dengan berbagai macam manifestasi, bahkan ada beberapa pasien masuk sudah dalam keadaan shock. Ya, jadi shocknya maksudnya gimana dok? Shock itu artinya pasiennya tekanan darahnya tidak cukup, rendah di bawah 90, ada dengan kondisi yang perdarahan hebat, ada dengan kondisi penurunan kesadaran yang memang terindikasi untuk dirawat di ruang ICU. Ya, jadi kenapa di musim penghujan bahwa kita pun sudah tahu bahwa ini kan lagi musim penghujan. Biasanya kalau di bulan September, Oktober, November, dan Desember itu adalah musim penghujan. Walaupun kita tahu sekarang ini adalah musim ini kita nggak amburadul ya. Kadang musim hujan, taunya panas. Kadang musim panas, taunya musim hujan. Jadi memang sekarang nggak bisa lagi kita berpikir bahwa September, Oktober, November, Desember itu adalah musim hujan ya. Jadi memang walaupun sudah amburadul. Tapi memang kenapa? Karena secara siklus hidup dari nyamuk itu dia senang ketika ada banyak genangan air. Nah, tapi perlu lagi kita ketahui genangan air yang seperti apa. Jadi demam berdarah ini atau nyamuk yang sebagai vektor nyamuk Anopheles ataupun nyamuk Albopictus, namanya Aedes aegypti atau Aedes Albopictus itu biasanya senang pada genangan-genangan air yang bersih. Jadi bukan yang ada di dalam got selokan bukan ya dok? Dia tidak senang di situ. Malah dia senangnya adalah di tempat-tempat yang bersih. Sebenarnya yang tidak boleh ada tanah. Nah ini nyamuknya termasuk nyamuk pembersih ya. Nah gitu. ini jadi itu uniknya. Nyamuk-nyamuk yang di selokan itu bukan ya dok? Kemungkinan bukan. Tapi kalau kita lakukan survei ke lapangan, ternyata di genangan air yang kotor pun yang ada tanahnya sendiri pun kita bisa temukan jentik-jentik nyamuk. Karena memang nyamuknya sendiri ini lebih senang bertelur di genangan air yang bersih. Nanti akan jadi jentik, kemudian akan menjadi nyamuk dewasa. Jadi tapi ya itu tadi saya bilang sekarang tidak bisa lagi dengan sesuai teori. Faktanya adalah bahwa kalau kita terjun kita akan temukan. Jadi bukan hanya di tempat genangan air yang bersih, tapi genangan yang kotor juga ternyata kita temukan jentik nyamuk. Bandel ya ternyata nyamuk ini ya. Itu sepertinya. Jadi memang kasusnya sangat tinggi. Sedangkan data sendiri kita tadi Mbak Gina sudah sebutkan bahwa data nasionalnya tahun 2021 udah 126.000 ya kalau nggak salah. 16.000 ya. Nah, kalau di Sumatera sendiri data terakhir tahun 2022 per September itu sudah 5.600 kasus di Sumatera Utara dengan tingkat kematian itu sebanyak 24 pasien. Memang kalau kita bandingkan 5.000 dengan 24 ya kelihatannya sih kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa tahun 2001 sendiri kasus itu hanya sekitar 2.700 atau 2.900. Wah, sampai 50% meningkat. Bayangkan naiknya hampir 50%, bahkan hampir 100% naiknya. 100% ya dok ya, benar. Ya, jadi kenapa ini bisa terjadi? Ini kan menjadi tanda tanya bahwa ini satu penyakit yang kita sudah tahu cara pencegahannya, kita sudah tahu ini sakitnya juga seperti apa, tapi kok setiap tahun kasus malah makin meningkat, bahkan angka kematian juga semakin meningkat. Nah, ini memang ada apa di masyarakat kita? Apa yang salah ini sebenarnya? Jadi ini sebenarnya harus kita luruskan lagi, ya biar jangan kasusnya makin bertambah tiap tahun dan angka kematian bisa kita tekan sekecil mungkin. Kayaknya masyarakat tuh banyak yang sekarang nggak aware ya dokter ya, atau mungkin karena terlalu fokus karena kan kemarin kita kena COVID ya, kita kena pandemi, jadi fokusnya ke sana tapi nggak memperhatikan lingkungan sekitar ya apalagi di musim penghujan gitu ya dokter ya. Oke, nanti kan kita bahas lagi dokter tanda dan juga gejalanya itu seperti apa ya. Kita mau tanya kabar dari teman-teman band nih, apa kabar semuanya? Ini udah 3 hari ya Fami ya, kita musim hujan terus gitu ya, dingin gitu ya kota Medan gitu. Nah kabar kita dok, alhamdulillah baik dok. Cuman memang ada teman-teman yang kurang sehat dok. Kenapa? Kantongnya kurang sehat gitu.
Perasaan masih awal bulan lah Fahmi. Nggak, dia Rizky ini katanya sering pegel-pegel dok. Apakah DBD itu bisa membuat badan kita pegel-pegel juga salah satu ciri-cirinya dok gitu? Oh, gitu. Atau mungkin nggak seperti itu gitu? Iya. Tapi musim hujan 3 hari ini ngerasa dingin banget nggak Kota Medan? Atau kalian merasa biasa aja? Nah kebetulan karena kita memang udah lama di Kutub Utara jadi biasa aja ya. Enggak, tapi memang yang itu kan memang sudah kuasa Tuhan gitu kan. Tapi memang kalau cuacanya tidak beraturan memang itu yang buat mungkin fisik atau mungkin stamina kita jadi sedikit nggak stabil loh gitu karena tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas juga mungkin itu jadi pengaruh ya pada tubuh kita ya. Nah jadi mungkin ya kalau dibilang sehat ya alhamdulillah sehat, tapi kalau pas dibilang mungkin kurang sehat juga ada kurang sehatnya juga Ki ya. Ada. Ya, curhat gitu. Ya. Atau lagi konsultasi ya. Nah, makanya mau konsultasi sama dokter nanti supaya kita bisa antisipasi untuk mencegah DBD bersama. Oke, dokter ini kalau ngomongin gejala ini pas banget seperti pertanyaan Fahmi, itu gejalanya seperti apa ya dok? Apakah pegel-pegel itu juga salah satu gejala dari DBD? Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa DBD itu sebenarnya yang paling penting adalah ada demam. Demam dulu ya dok? Namanya saja demam berdarah ya kan, pasti ya ada demam ya. Kalau tidak ada demam ya kembali lagi berarti kemungkinan bukan DBD atau bukan demam berdarah. Demam sendiri pun penyakit lain juga banyak punya demam kan, keluhannya adalah demam. Jadi kalau hanya pegal-pegal saja tentu kita cari faktor lain, mungkin kelelahan ya kan, mungkin banyak gebuk drum ya kali ya, jadi pegal juga ya kan. Jadi penyanyi deh, nggak usah main drum lagi Bang Rizky jadi, ya. Atau istirahatnya kurang ya kan, atau aktivitasnya terlalu tinggi ya, terlalu banyak sehingga bisa jadi pegal-pegal atau apalah. Tapi yang pasti kalau tanda dari dan gejala dari demam berdarah itu yang pasti adalah demam. Demam yang seperti apa? Biasanya demam tinggi terjadi tiba-tiba. Ya, biasanya yang berlangsung 2 sampai 7 hari. Ya, itu secara teorinya seperti itu. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda yang lain tadi seperti ada nyeri kepala, ya, kemudian ada nyeri di belakang bola mata, ya, rasa tidak nyaman, rasa sakit di belakang bola mata, ada nyeri sendi, kemudian ada nyeri otot, ya kan, kemudian bisa dijumpai adanya ruam tadi, ada merah-merah, ya, ada bintik-bintik merah, ada manifestasi perdarahan seperti mimisan, gusinya berdarah, atau ada BAB-nya berwarna hitam atau BAB berdarah kita sebut, atau ada muntah berwarna hitam seperti kopi. Jadi itu semua namanya manifestasi daripada perdarahan. Jadi memang sakit demam berdarah ini mirip sekali juga dengan penyakit-penyakit lain. Termasuk ya kalau kita berhadapan dengan 2 tahun lebih ini adalah dengan COVID, bisa juga hati-hati demam juga bisa dengan COVID. Jadi mirip sekali. Jadi demam berdarah ini banyak mirip dengan berbagai penyakit. Ya, termasuk kadang kita juga bingung membedakannya nih dok, demam berdarah tinggi atau demam yang penyakit lain gitu ya. Apalagi waktu pandemi ya, waktu pandemi ya kita semua asal demam ya COVID, asal demam ya COVID. Jadi orang kadang-kadang takut untuk berobat kan. Jadi padahal belum tentu ya, memang bisa COVID atau memang bisa demam berdarah. Jadi memang demam berdarah itu ya mirip sekali. Jadi mirip sekali dengan penyakit yang lain. Jadi nanti yang membedakannya adalah pemeriksaan laboratorium. Oh gitu. Pernah nggak dok jumpa pasien yang tanda-tanda gejalanya tuh kayak demam berdarah, kecuali dia tidak ada bintik-bintik merah, tapi udah langsung parah gitu dok. Pernah nggak gitu? Tapi memang harus ditandai dengan bintik-bintik merah atau bagaimana dok? Iya, jadi memang bintik merah itu memang tidak selalu ada pada pasien demam berdarah ya. Jadi kadang-kadang belum muncul, tergantung memang hari biasanya. Kalau kita lihat dulu pada demam berdarah itu kita kalau sering melihat ada iklan di TV sering dikatakan bahwa ada demam yang bersifat bifasik atau demam yang bersifat pelana kuda. Ya, jadi pasiennya akan demam misalnya hari kedua, hari ketiga demam, kemudian akan diikuti dengan penurunan suhu tubuh atau pasien merasa tidak demam lagi. Ya, jadi biasanya di situ pasien akan merasa lebih sehat. Ya, karena tidak demam merasa lebih sehat, bahkan tapi sebenarnya itu disebut dengan fase kritis. Disitulah sebenarnya pasien yang orang demam berdarah sangat berbahaya. Disitulah bisa terjadi manifestasi perdarahan, disitulah bisa terjadi yang namanya kebocoran plasma, ya, sehingga pasiennya akan jatuh dalam keadaan shock
pasien akan jatuh dalam keadaan perdarahan sehingga penanganannya akan lebih berat dan komplikasinya akan lebih banyak, dan prognosa pasien yang sudah jatuh ke dalam keadaan shock maka kondisinya juga jauh lebih besar. Jadi tidak selalu memang muncul bintik-bintik merah, tapi bisa juga kalau demam berdarahnya baru-baru belum muncul bintik merah tapi bisa kita provokasi. Jadi biasanya dokter atau pelayan medis biasanya akan melakukan pemeriksaan namanya Rampelit test. Biasanya ada uji bendung atau kita sebutnya uji bendung untuk memicu atau untuk merangsang terjadinya bintik-bintik merah tadi. Jadi itu tanda. Jadi kalau pasien datang biasanya kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya dokter ya mengenai penyakit DBD ini, apalagi di musim penghujan ya pemirsa ya. Kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, kita break sejenak, tetap di Beranda. Oke, pemirsa masih di Beranda, kita masih membahas tentang kenali tanda dan juga gejala penyakit DBD di musim penghujan. Kita sudah tahu ya apa saja sih tanda dan juga gejala dari penyakit DBD, kemudian penyakit DBD itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan oleh dokter Citra ya. Mungkin selanjutnya kita ingin tahu dokter ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh anggota keluarga jika mendapati salah satu keluarga dengan gejala-gejala tersebut yang dokter katakan? Ya, jadi kalau kita ada curiga keluarga demam berdarah, ya memang yang pasti kita harus segera bawa ke rumah sakit. Itu yang pertama. Untuk mendapatkan pertama pertolongan, yang kedua untuk mendapatkan diagnosa yang benar mengenai sakitnya. Karena ini sangat penting sekali, karena seperti saya katakan tadi bahwa pasien demam berdarah ini sangat mirip sekali dengan berbagai macam penyakit. Bisa mirip dengan malaria, bisa mirip dengan penyakit cikukunya, bisa mirip dengan penyakit demam tifus ya. Jadi ada banyak sekali, bahkan influenza pun mirip sekali dengan demam berdarah. Jadi memang yang paling pertama adalah ke rumah sakit, mencari pertolongan untuk mendapatkan diagnosa yang benar. Biasanya demam berdarah ini pun biasanya kita lakukan pemeriksaan yang membedakan nanti dengan penyakit-penyakit yang lain. Biasanya mungkin yang paling standar adalah kita pemeriksaan darah rutin namanya ya. Biasanya darah rutin ini kita bisa melihat tadi itu sel darah putihnya seperti apa, kemudian trombositnya seperti apa, masih normal atau sudah mulai turun. Kemudian kita melihat hematokrit. Sebenarnya demam berdarah ini yang paling penting adalah bukan trombosit sih sebenarnya. Jadi bukan berbicara mengenai trombosit, bahkan yang paling berbahaya adalah hematokrit sebenarnya. Apa tuh dok? Hematokrit itu adalah satu pemeriksaan laboratorium ya, itu biasanya menandakan kalau terjadi peningkatan dari, misalnya nih kita periksa pertama, kemudian kita periksa yang kedua. Biasanya kalau ada peningkatan lebih dari 20% dari nilai yang pertamanya, maka kita harus berhati-hati. Itu bisa terjadi kebocoran plasma. Apa itu kebocoran plasma? Biasanya pembuluh darah kita ini akan rusak. Ya, rusak akibat karena inflamasi yang diakibatkan oleh demam berdarah. Sehingga terjadilah pergeseran daripada cairan yang ada di dalam pembuluh darah, keluar dari pembuluh darah, sehingga darah kita akan kelihatannya lebih kental dibanding sebelumnya, sehingga hematokritnya akan naik lebih tinggi, lebih dari 20%. Justru ini adalah yang sangat berbahaya kalau kita jumpai pada pasien dewasa ataupun pada pasien anak-anak yang menderita demam berdarah. Karena darah makin kental maka plasmanya kan akan sedikit ya, sehingga pasien disitulah akan menjadi tensinya akan turun, kemudian kencingnya akan kurang, kemudian kaki tangannya akan menjadi dingin, yaitu sudah masuk tanda-tanda dalam keadaan shock, sehingga ini butuh perawatan yang lebih intensif. Jadi itu tadi. Kemudian ada lagi pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ada pemeriksaan antibodi imunoglobulin namanya, ya namanya IgG dan IgM. Ya itu biasanya dilakukan pemeriksaan, atau ada pemeriksaan serologi namanya NS1. Jadi itu dulu yang bisa kita kerjakan untuk mengetahui bahwa keluarga kita ini menderita penyakit demam berdarah atau tidak. Tapi yang paling penting di rumah sebelum datang ke pelayanan kesehatan, rumah sakit atau ke puskesmas atau kemanapun, biasanya kita bisa lakukan pertama adalah yang pasti kalau demam minumnya harus banyak. Ya itu yang perlu terutama, karena demam berdarah sendiri pun
yang paling dibutuhkan adalah air, adalah minum. Nah, tidak ada obat lain selain ya minum gitu. Apapun harus minum. Jadi di rumah pun bisa minum, kalau bisa 2 jam sekali minum, kalau bisa 2 jam sekali minum. Untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan di rumah adalah mungkin menggunakan pakaian yang lebih nyaman ya, lebih tidak terlalu tebal, yang bisa membuat pori-pori kita bernafas. Jadi pakaian yang agak tipis ya, yang nyaman ya tentunya untuk si pasien. Kemudian yang ketiga kita bisa lakukan adalah melakukan kompres. Ya, melakukan biasanya mau pilih kompres dingin atau kompres dengan air hangat juga boleh. Kalau saya lebih senang kompres dengan air hangat karena merasa lebih nyaman ya, karena pori-pori lebar jadi suhu tubuh bisa keluar, pasien pun biasanya lebih merasa nyaman. Mungkin kompres bisa di dahi atau bisa di ketiak ya. Jadi memang itu yang bisa kita lakukan. Mungkin yang keempat adalah mandi. Ya, ini penting juga. Jadi banyak pasti masyarakat adalah kalau menderita sakit demam, ya benar tidak mandi. Gitu. Ya, yang ada badan kita tidak bersih, malah menjadi kotor kan, menjadi sumber kuman dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang mitos-mitos yang ada di masyarakat yang sampai hari ini di zaman semodern ini masih banyak orang mengerjakan atau melakukan hal yang demikian. Padahal mandi dengan air hangat tentunya. Tentu lihat suhunya jangan juga terlalu panas. Tentu kalau terlalu panas akan melukai kulit kan. Jadi memang suhu yang hangat-hangat saja yang membuat tubuh juga jadi bersih dan lebih nyaman. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan di rumah, dan kemudian mungkin menyediakan obat demam ya, obat yang sederhana saja, mungkin seperti paracetamol, yaitu yang bisa menurunkan demam untuk stok di rumah sebelum kita datang ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Oke, dokter, tapi kalau kembali ke mandi tadi ya dok ya, mandi pakai air yang seperti apa dok? Air hangat atau air biasa? Ya, kalau harus lagi, air hangat? Ya, kalau terserah sih ya di mana lebih nyaman, tapi kebanyakan kalau lagi demam tinggi mandi air dingin takutnya kan menggigil atau nggak tahan ya. Lebih enak sih mandi air hangat saja, mungkin supaya pori-porinya lebih terbuka, jadi tubuh itu jadi lebih terasa nyaman, dan hawa demam kita, suhu badan kita bisa keluar sedikit, jadi tidak tertahan lah di dalam, kira-kira seperti itu. Oke, nah dokter, tadi kan kita bahas, dokter bilang di Sumatera Utara sendiri juga angka untuk pasien DBD yang meninggal dunia juga semakin meningkat ya dokter ya. Benar. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan pasien tersebut bisa sampai meninggal dunia dok? Apa nggak bisa memang benar-benar diselamatkan dok? Jadi kan memang penyakit yang kalau kita bilang ya cukup mengerikan ya, bisa sampai meninggal dunia. Jadi apa sih penyebabnya dok? Ya, jadi memang DBD ini satu momok bagi ibu-ibu ya, atau bagi orang tua, terutama kalau anaknya menderita DBD atau jadi yang pertama, kadang-kadang kalau kita lihat angka kematian ini sebenarnya lebih tinggi pada anak-anak dibanding pada orang dewasa yang imunnya cukup kuat. Biasanya angka kematian tinggi pada anak dan pada usia lansia. Karena yang pertama apa? Pada anak-anak imunnya atau antibodinya tidak sebaik dengan orang dewasa. Itu dulu. Yang kedua, pada lansia, kenapa? Orang lansia juga imunnya tidak sebaik dengan orang yang masih muda. Ya, karena memang ada perubahan daripada metabolisme atau struktur daripada tubuh lansia. Jadi memang itu yang paling sering menyebabkan. Jadi biasanya karena imunnya yang tidak kuat, sehingga akan menyebabkan penyakit demam berdarah ini menjadi berat. Tapi selain imun juga ada, kita kan bisa melihat juga seberapa banyak sih virus yang masuk di dalam darah. Ya kan? Yang kalau virusnya tinggi pasti kerusakan yang terjadi juga pasti lebih hebat dibanding virus yang sedikit ya. Makanya ini sangat penting sekali memang kita mencegah tadi ya di hulunya, di vektor tadi, di nyamuk tadi sebenarnya. Jadi itulah yang membuat pasien-pasien menjadi berat. Yang kedua adalah keterlambatan untuk dilakukan pertolongan. Artinya mungkin demam masih dibiari-biari ya kan, masih dibiari di rumah, belum cepat mendapat pertolongan, maka ketika datang ke rumah sakit kondisi sudah jauh lebih berat, sehingga menyulitkan kita untuk memperbaiki keadaan yang atau kondisi yang sudah cukup parah. Oh ya, saya paham dok, kayak dokter bilang tadi ya, misalnya dia sudah demam seminggu, waktu dia sembuh ya demamnya turun, dikira memang udah sembuh, padahal itu masa kritis ya dok fase ya. Kritis tadi, benar. Jadi itu yang membuat terlambat untuk langsung ke fasilitas kesehatan ya dok. Jadi kita ibu-ibu sering berpikir bahwa oh ini anaknya sudah, apalagi anak-anak lebih sering tidak bisa menyampaikan
rasa sakitnya, keluhannya benar, gitu ya dok. Iya, jadi iya. ketika demam di hari kelima, pikir udah sembuh, padahal di situ adalah fase berbahaya di mana klinisnya tidak ada, demamnya sudah tidak ada, bahkan kita lihat loh kok bagus-bagus saja, tapi ternyata tiba-tiba drop. Iya. Berarti sebenarnya memang kita juga harus cepat kalau misalnya udah ada tanda-tanda demam, memang harus cepat lah ya untuk bisa aware gitu ya, seperti yang dokter bilang. Benar. Kan ada pertolongan pertama juga yang bisa kita lakukan. Nah dokter, mitos atau fakta untuk orang yang sudah kena penyakit DBD, nanti ya tidak akan terkena lagi, cukup 1 kali saja. Atau seperti apa dok? Ya, ini juga satu pernyataan yang cukup banyak beredar di masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau sudah kena DBD, apakah mungkin terkena lagi atau tidak kena sama sekali, ya kan? Jadi ada beberapa pasien kenanya sampai 2 kali, ada yang kena sampai 3 kali, ya. Jadi ini bisa diterangkan sebenarnya. Kalau kita melihat virus dari demam berdarah ini tadi, maka sebenarnya ada 4 serotype. Jadi ada 4 jenis, jadi namanya adalah DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Jadi secara teori memang sampai saat ini belum diketahui kenapa sih seseorang bisa terinfeksi dengan demam berdarah. Bagaimana mekanisme pastinya sampai hari ini belum 100% bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi ada berkembang beberapa teori yang mengatakan bahwa ketika seseorang digigit dengan serotype yang berbeda, maka dia akan sakit. Artinya begini, pasien A digigit dengan serotype DEN1 misalnya, ya, kemudian dia akan digigit oleh serotype yang bersifat DEN3, karena yang paling banyak adalah DEN3 sebenarnya. Nah, maka dia akan menjadi sakit. Kenapa? Karena ketika pertama dia virusnya udah masuk yang DEN1, mungkin sudah terbentuk antibodi yang mengenal DEN1. Tapi ketika masuk DEN3, antibodinya sudah tidak mengenal, sehingga pasiennya bisa menjadi sakit. Saya paham dok. Nah, jadi ada empat ini. Jadi kalau bisa bergantian ya. Nggak menutup kemungkinan yang udah kena DBD kena lagi ya. Jadi nggak hanya sekali saja. Ya tidak gitu tertutup ya. kemungkinan. Oke. Baik, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, semakin menarik pembahasan kita. Mungkin kita mau tanya sama dokter kira-kira bagaimana sih langkah pencegahan dari penyakit DBD ini. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Masih di Beranda, kita masih bahas tentang kenali gejala dan juga tanda DBD di musim penghujan. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Citra, masih bersama kita di sini. Mungkin kita akan tanya ya pemirsa, gimana sih cara pencegahan dari penyakit DBD supaya kita juga semakin aware ya di musim hujan, di musim yang memang sekarang itu hujan ya dokter ya, ber-ber tuh hujan, tapi belum tentu dok. Tapi memang 3 hari ini memang hujan terus ya. Kira-kira gimana dok pencegahannya? Ya. Untuk demam berdarah sendiri memang pencegahannya yang seperti sudah digalakkan oleh pemerintah sendiri ya, di mana-mana kita sering dengar namanya 3M. 3M. Ya kan, menguras, menutup dan mengubur. Artinya menguras tempat-tempat penampungan air, ya kan, kemudian menutup tempat-tempat yang bisa menampung air, ya kan, dan mengubur benda-benda yang bisa menampung air ya. Jadi memang ini bukan hal baru lagi sebenarnya, ini sudah hal lama. Hanya apakah kita patuh atau konsisten dalam melakukannya. Saya pikir itu yang belum ya, saya pikir. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu untuk mencegah DBD sendiri kita di rumah menutup jendela menggunakan kawat-kawat anti nyamuk. Itu mungkin bisa ya, membantu ya. Atau menggunakan kelambu ya, tidur menggunakan kelambu. Tapi saya pikir sekarang udah sangat jarang sekali keluarga yang menggunakan kelambu ya. Saya pun tidak menggunakan kelambu lagi, tapi ya mungkin bisa dicoba dengan itu. Kemudian menggunakan obat-obat anti nyamuk lah, ya, yang baik yang semprot maupun yang dioles ya di badan, yang elektrik atau apapun juga boleh dipakai. Kemudian menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk, misalnya bunga lavender. Di samping ada keindahan juga wanginya punya, selain keindahan, wangi, dan wanginya bisa mengusir nyamuk juga. Jadi mungkin itu tips-tips yang bisa kita kerjakan di rumah. Atau dari diri sendiri juga, misalnya ya membuang sampah dengan benar, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ini budaya yang seperti ini yang memang sangat susah
dirubah di masyarakat kita. Sebenarnya tidak bisa hanya sendiri-sendiri, tapi memang harus semuanya. Harus semua, tidak bisa satu orang. Tapi ya bisa dimulai dari diri sendiri, ya kan? Jadi memang itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk pencegahan, untuk tidak terhindar dari demam berdarah atau dari gigitan nyamuk. Oke, 3M tadi ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa tempat-tempat gitu yang bisa menampung air, itu memang perlu dibuang ya atau ditutup ya dokter ya. Betul sekali. Terus yang dokter bilang tadi pengharum ataupun menanam tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Kalau misalnya gini dok, kita pakai diffuser yang memang baunya itu lavender atau lemon gitu ya dok. Itu juga mampu mengusir nyamuk juga nggak dok? Kalau itu saya belum ini ya. Apakah dari wangi-wangian karena pakai lavender kan sering banyak ya diffuser ya. Jadi memang apakah memang wangian itu bisa mengusir nyamuk sih saya belum ada. Saya pikir penelitian itu ya. Tapi mungkin untuk apa saja ya, aromaterapi ya, untuk lebih merasa lebih nyaman saja ya, mungkin untuk udara di sekitar lebih nyaman mungkin ya boleh dicobakan. Kemudian perlu saya tambahkan mungkin ada lagi beberapa istilahnya ikanisasi. Apa tuh dok? Ikan, jadi kadang-kadang di sumur atau di bak mandi atau di tempat-tempat yang bisa menampung air kita taruh ikan. Jadi kita tahu bahwa ikan kan makanannya adalah jentik ya. Oh iya benar. Nah, jadi beberapa juga ada menganjurkan ikanisasi atau apalagi ikan laga ya dok? Iya benar sekali ya. Ini kayaknya pengalaman ya, jadi piara juga ya. Adik saya dok pernah beli ikan laga gitu ya, makannya jentik. Iya, jadi atau bisa juga pakai apa, dulu ada istilahnya bubuk abate. Oh iya bubuk abate. Bubuk abate mungkin sekarang kita udah jarang sekali ya mendengar. Dulu ada ditawar-tawarkan datang ke rumah, jadi itu bisa kita tabur di bak mandi atau di tempat-tempat yang bisa menampung air. Jadi saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Oke, nah saya mau tanya Fahmi nih, Fahmi pernah kena DBD nggak sebelumnya? Kalau kena DBD nggak tahu nih ya. Mic-nya udah hidup? Mic-nya udah hidup belum? Halo, udah. Oke. Nah kalau kena DBD belum pernah tahu gitu, tapi kalau demam-demam gitu mungkin udah sering lah dari kecil sampai sekarang gitu kan. Tapi apakah itu DBD atau tidak? Nah itu yang kita tidak pernah tahu dok. Karena mungkin saya ketika demam ya udah biasanya aku pakai obat-obat yang biasa aja gitu. Tapi kalau Bang Rizky pernah kena DBD? Enggak? Ada yang pernah kena DBD nggak kalian? Enggak. Oh syukur deh belum pernah ya. Syukur banget deh ya sebenarnya. Nah dok saya mau nanya nih dok. DBD apakah ketika kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, bisa gini, ketika nyamuk Aedes aegypti menggigit kita, lalu kita sudah langsung terkena DBD, atau mungkin harus bertarung dulu dengan kekebalan tubuh kita gitu. Nah, terus apakah DBD hanya menular lewat nyamuk Aedes aegypti atau bisa lewat fisik, nyamuk lain? Oh, nyamuk lain. Nah, jadi contoh misalkan nyamuk yang biasa nih menggigit orang yang terkena DBD, lalu dia gigit lagi orang yang di sekitaran rumahnya gitu. Apakah itu bisa menular atau hanya memang nyamuk Aedes aegypti saja yang bisa menularkan virus tersebut gitu? Dan satu lagi, apakah DBD bisa menular lewat keringat atau air liur? Atau kontak fisik gitu atau ya dok ya? Karena takut juga, kadang orang-orang mau nengokin orang yang DBD kayak takut menular gitu katanya. Gimana dok? Banyak nih pertanyaannya dok. Yang pertama dulu dok. Ini memang pertanyaannya cukup bagus ya dan cukup sering juga ditanyakan oleh pasien ya. Biasanya kalau saya jawab dulu ya, apakah bisa nyamuk lain ya kan selain nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus ya. Jadi memang hanya dua faktornya. Jadi kalau kayak Anopheles ya enggak bisa karena virusnya sendiri tidak cocok untuk hidup di Anopheles. Oh, gitu. Dia hidupnya di memang Aedes aegypti. Ya, jadi biasanya virusnya akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Ketika dia menjadi virus dewasa, dia akan dibawa di moncong nyamuk ya yang menggigit manusia. Jadi ketika nanti nyamuk menggigit manusia, maka dia akan memasukkan virusnya dan akan menghisap darah manusia yang digigit. Ya kan? Jadi kemudian
virus yang dalam darah tadi memang akan berkembang. Kalau dia menyebabkan sakit, orang ini sakit nih jadinya. Kemudian dia digigit oleh nyamuk lain nih. Nah, maka nyamuk lainnya mengisap darah kan. Dia akan membawa virus dengue tadi. Maka ketika dia menggigit orang lain atau menggigit orang lain yang serumah kita misalnya, atau tetangga kita, atau dalam lingkungan kita, maka dia akan memasukkan virus tersebut ke dalam darah orang yang baru digigit. Jadi memang bisa berpindah. Makanya salah satu tanda demam berdarah adalah kalau kita curiga ini demam berdarah, pasti kita tanyakan di rumah, di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan kerja, di tempat tinggal, di kos-kosan atau dimanapun, atau satu keluarga, ada nggak keluarga atau ada nggak teman yang juga sakit serupa atau sakit demam berdarah. Jadi kalau ada sakit, katanya ada, biasanya kemungkinan untuk pasien ini menderita demam berdarah juga cukup tinggi. Karena memang ditularkan oleh nyamuk ya, Dok? Iya, benar sekali. Jadi yang pertanyaan kedua adalah apakah bisa menular melalui keringat, air liur ya? Ini enggak, karena memang virusnya itu tidak ada atau tidak berkembang di air liur atau di dari keringat. Jadi karena nyamuk ya. Ya, jadi ini bukan seperti penyakit menular yang lainnya, sedangkan penyakit menular lainnya pun belum tentu juga. Harus ada pot di intrenya, harus ada misalnya kita takut nih misalnya pasien-pasien dengan HIV misalnya, takut menular, apakah menular melalui keringat, melalui darah, atau melalui air liur misalnya. Ya kalau tidak ada luka, tidak ada pot di intre lah kita bilang, tempat virusnya masuk ya biasanya tidak menular. Nah, sedangkan DBD ya memang dia tidak hidup di air liur, dia tidak hidup di keringat, jadi memang sama sekali aman. Nah, kemudian pertanyaan terakhir adalah kalau kita digigit langsung sakit nggak, Dok? Ya kan? Nah, itu tadi saya bilang belum tentu. Jadi makanya orang demam berdarah ini pasti ada dua kemungkinan, ya bisa tidak sakit atau tidak ada gejala, kita sudah digigit oleh atau sudah terinfeksi dengan DBD, atau bisa menjadi sakit. Kembali lagi antibodi dari si pasiennya. Antibodi pasiennya, kemudian pola hidup pasiennya, makannya, gizinya, itu kan mempengaruhi imun si pasien itu sendiri untuk apakah kemudian menjadi sakit atau tidak sakit sama sekali. Oke, sudah terjawab pertanyaan Fahmi ya, lumayan banyak, tapi ini mudah-mudahan memberikan pengetahuan baru untuk kita supaya lebih aware lagi tentang penyakit DBD ya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Pemirsa, masih di Beranda tentunya kita masih bahas tentang penyakit DBD ya. Mungkin kita mau tanya lagi nih sama Dokter Citra. Dokter, kalau misalnya sudah terkena penyakit DBD nih, penyakit makanan apa aja nih yang sebaiknya kita konsumsi? Jadi memang apapun boleh ya sebenarnya. Ya, kadang-kadang kebanyakan pada pasien DBD malah nggak bisa makan, nggak punya selera makan. Jadi ini memang juga jadi problem ya. Jadi kalau saya biasanya saya suruh ya makan aja yang kamu suka. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah DBD ini adalah ya minum tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang pasien yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya kita bantu, kita berikan cairan infus biasanya. Karena memang pada dasarnya adalah pengobatan demam berdarah ini sendiri adalah hanya cairan. Prinsipnya itu, cairan dan simptomatik. Artinya simptomatik ketika ada demam ya cukup kasih obat demam. Jadi berdasarkan keluhannya saja. Ya, jadi tidak perlu tempatnya antibiotik, tidak perlu yang lain-lain. Jadi cukup cairan yang terpenuhi dan obat demam saja, biasanya itu. Kemudian makanan apa? Jadi kalau kita, ini pasti udah banyak dengar nih, di masyarakat sering tuh nanti minum sop misalnya ya, sop, maaf nih sop B1 misalnya, sop anjing katanya kan, itu bisa menyebabkan trombosit cepat naik gitu-gitu ya. Kemudian minum jus guava ya atau jambu merah ya, nah, juga menyebabkan trombositnya cepat naik ya. Jadi sebenarnya itu sah-sah saja, silakan saja, tapi apapun boleh, saya selalu bilang. Bisa senangnya air putih, silakan banyak minum air putih. Senang makan apa, silakan ya. Sukanya air kelapa, silakan air kelapa juga boleh. Pokoknya adalah penanganannya adalah cairan, itu yang paling penting. Ya, kemudian makanan apa? Kalau kita lihat sih makanan sebenarnya yang banyak mengandung
vitamin atau banyak mengandung zat besi, itu mungkin baik untuk pasien dengan DBD karena mungkin bisa membantu memulihkan atau bisa juga mempercepat naiknya trombosit pada pasien. Jadi misalnya kurma, kurma itu juga salah satu makanan yang sangat banyak mengandung zat besi, ya. Kemudian ya guava, ya, guava juga, kemudian kacang-kacangan atau biji-bijian itu juga sangat baik untuk pasien demam berdarah. Jadi itu yang paling umum. Tapi apapun boleh. Jadi tidak ada pantangan dan tidak ada juga makanan yang spesial atau yang khusus bisa memperbaiki daripada keluhan dari DBD. Ya, ada makan yang bergizi supaya imun kita kuat, proses penyembuhan kita jauh lebih cepat. Tentu itu saja sih saya pikir. Ya, baik dokter, ini nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin dokter boleh kasih pesan sehat kepada pemirsa kita, silakan dokter, terkait DBD ini. Ya, jadi kalau pesan adalah selalu ya waspada ya mengenai DBD, jangan terlambat untuk mencari pertolongan dan tetap galakkan hidup bersih dan sehat dan lakukan 3M. Ya. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih Dokter Citra Abdi Negara SPPD sudah hadir bersama kita di sini, sudah sharing mengenai tanda, gejala dan juga bagaimana sih pencegahan dan juga pengobatan dari penyakit DBD. Apalagi di musim penghujan ya, pemirsa. Ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Yang seperti yang dikatakan dokter ini memang harus diaplikasikan di kehidupan kita supaya seluruh anggota keluarga kita terhindar dari penyakit DBD. Baik pemirsa, tentunya saya terus mengajak untuk pemirsa terus saksikan Beranda. Di setiap hari Senin jam 2 siang, kita akan bahas seputar dunia kesehatan dengan topik-topik yang berbeda. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah